Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Wah, Kak Dea yakin dan percaya adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Terlebih lagi penuh dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Ayo, yang adik-adik yang ada di rumah sudah siap belum untuk memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini? Kak Dea berharap sudah siap semua ya. Kalau gitu gimana kalau kita mulai dengan berdoa dulu. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami boleh kembali berkumpul, kami boleh berbicara kepada Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin kami dan menyertai kami. Tuhan berkati adik-adik kami, mungkin ada yang sedang mengalami tidak enak badan, baik itu segala penyakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan Tuhan rawat dia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini, kiranya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya Kak Dia undang untuk bangkit berdiri karena kita mau naikkan sebuah pujian. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik di rumah, siapa yang hari ini merasa sedih, tidak bersemangat, bahkan loyo saat memuji nama Tuhan, itu tidak disenangi oleh Tuhan loh. Kak Dia ada obatnya, tahu nggak obatnya apa? Obatnya adalah hati yang gembira. Seperti pujian ini adik-adik, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayo semuanya kita berdiri lagi ya.
hidup kembali. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan cerita pada pagi hari ini. Adik-adik, ambil sikap yang baik ya. Yuk, sebelumnya kita mau sambut firman Tuhan ini dengan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami memohon hikmat-Mu dan kebijaksanaan untuk adik-adik kami yang ada di rumah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan mereka semua, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan cerita yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati guru sekolah minggu, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati adik-adik kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Kembali lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, duduk yang manis, siapin Alkitabnya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti ada video, nah, nanti sama-sama kita tonton ya. Nah, tapi sebelum itu firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Nah, ayat yang pertama sampai ke-17, pasal yang ke-9 di kitab Kejadian. Nah, judulnya Perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, bagaimana kalian mau tahu ceritanya? Duduk yang manis ya, perhatikan video yang akan diputar sebentar. Oke, duduk yang manis ya. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh
terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah.
Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, gimana? Udah tahu kan pasti ceritanya, pasti adik-adik semua sudah pernah dengar, sudah sering dengar cerita firman Tuhan tentang Nabi Nuh. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita menerima janji Tuhan. Nah, dari kisah Nabi Nuh yang kita boleh dapatkan, yang kita bisa pelajari adalah taat. Nah, kita harus taat, dengar-dengaran. Kita lihat Nabi Nuh dengar-dengaran sama Tuhan. Nabi Nuh dengar-dengaran apa yang diperintahkan Tuhan, suruh buat kapal besar, buat bahtera. Nah, tapi waktu Nabi Nuh dengar-dengar firman Tuhan atau perkataan Tuhan, perintah Tuhan, dia melakukan banyak hal untuk membuat bahtera, kapal besar. Nah, waktu dia buat itu semua orang caci maki dia, semua orang menertawai dia, katanya kok aneh ini orang ya, di padang gurun kok bikin kapal, buat apa gitu, nggak ada airnya. Nah, tapi bagaimana cerita yang sudah kita tahu, begitu air bah datang, nah, tetap kapal Nabi Nuh atau bahtera Nuh yang bisa bertahan melawan air besar, air bah, gelombang, ombak. Nah, cuma kapal Nabi Nuh. Nah, itu salah satu cara kita menerima janji Tuhan dengan taat. Walaupun kita tidak mengerti kenapa kok Tuhan suruhnya begini, terus orang-orang kok menertawai kita. Tapi adik-adik, selama Tuhan yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu hal, kita harus ikuti, kita harus patuhi, turuti, supaya kita bisa menerima janji Tuhan. Janji Tuhan apa bagi Nabi Nuh? Nah, itu keselamatan bagi umat-umatnya. Kita lihat bagaimana dia menerima janji Tuhan dengan taat. Nah, pagi hari ini kita belajar taat. Kita taat sama orang tua, kita taat sama Tuhan. Kita pokoknya harus belajar dengar-dengaran, apa yang disuruh, apa yang diperintahkan harus kita lakukan supaya kita bisa menerima berkat, menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita sudah sama-sama belajar, tapi ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya di kitab Kejadian pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-12. Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-12. Nah, jangan lupa dihafalin dan jangan lupa dipraktekkan. Taat, dengar-dengaran, patuh. Nah, itu yang harus dipraktekkan supaya kita jadi teladan, supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Nah, puji Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami harus belajar taat, harus belajar dengar-dengaran, harus belajar patuh kepada perintah Tuhan, perintah orang tua kami. Tuhan, kami mau belajar untuk taat supaya kami boleh menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami semua, adik-adik yang di rumah yang menyaksikan sekolahnya, masa pertumbuhan mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Sebelum saya akhiri, ada pengumuman untuk adik-adik. Sepanjang minggu depan mungkin ada jadwal-jadwal untuk komsel, untuk pembina-pembina sekolah minggu yang sudah dijadwalkan. Nanti bisa langsung dihubungi adik-adiknya yang di rumah
Dan untuk adik-adik ada ibadah seperti biasa hari Minggu, ibadah sekolah Minggu jam 9, dan kita masih dengan online, via online ya, live streaming. Jangan lupa taat. Puji Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dah.